الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah iftar Masjid Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tiada hentinya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih mengizinkan kita beribadah, bertemu di bulan yang mulia ini, yang dimana di bulan ini kami atau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggandakan pahala, melipat gandakan amal, plus menggugurkan dosa-dosa. Jadi nggak ada di bulan lain kecuali di bulan ini kita bisa dapat dua potensial ini. Pertama, menggugurkan dosa-dosa, kemudian yang kedua, melipat gandakan amal ibadah. Hadirin jamaah iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa untuk umat Nabi Muhammad? Karena ini adalah bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih gambaran begini. Umat terdahulu itu umurnya sekitar 300, 500, bahkan ada yang 1000 tahun. Umat Nabi Musa dalam riwayat yang masyhur itu umurnya berkisar antara 300 sampai 500 tahun. Nabi Ibrahim umatnya itu umurnya sekitar 500 sampai 700 tahun. Bahkan Nabi Nuh dalam riwayat yang masyhur dari Ibnu Abbas, Nabi Nuh itu berdakwah sekitar 950 tahun. Nah, itu artinya umur beliau lebih dari itu. Umur beliau lebih dari 950 tahun. Nah, dengan kesempatan yang banyak, dengan umur yang panjang ini, tentunya kesempatan mereka beribadah kepada Allah lebih banyak dari kita. Tentunya dengan umur yang panjang ini, mereka lebih banyak kesempatan berdoa agar diampuni dosa-dosa mereka. Nah, berbeda dengan kita ini, umat Nabi Muhammad SAW, yang umurnya kata Nabi, a'mar ummati ma baina sattaini ila sab'ina. Kata Nabi, umur umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Nah, ini sungguh perbandingan umur yang sangat jauh dibanding dengan umur umat terdahulu. Nah, tentunya dengan umur yang singkat ini, kalau kita lihat sedikit pula kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah, melipat gandakan amal ibadah, meminta kepada Allah agar diampuni dosa kita. Sedikit kesempatan. Bahkan dari umur 60, anggaplah kita hidup 60 tahun. Siapa yang bisa jamin 60 tahun kita beribadah? Dan kalaupun kita beribadah selama 60 tahun, siapa yang bisa jamin semuanya diterima? Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala khususkan Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad. Nggak perlu hidup 100 tahun, 200 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Cukup maksimal 80 tahun misalnya. Ada yang lebih dari itu, mungkin itu bonus dari Allah. Nah, jadi kita nggak perlu hidup lama-lama, tetapi kita bisa mendapatkan keutamaan pahala sama seperti orang yang hidup beribu-ribu tahun. Nah, makanya kita sering dengar dalam Al-Quran istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini kalau dikonversikan ke tahun sekitar 83 tahun. Nah, artinya dalam Ramadan itu ada satu momen
dalam Ramadan ada satu momen di mana malam itu kita bisa dapatkan kemuliaan sebanyak 83 tahun. Nah, itu baru satu malam itu. Sementara di bulan Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, kesempatan kita melipat gandakan pahala luar biasa banyaknya. Sedekah, mengaji, silaturahmi dan lain sebagainya. Bahkan ibadah kita di bulan Ramadan yang sunnah kita kerjakan itu pahalanya sama dengan wajib di bulan lain. Nah, itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Ramadan itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah iftar yang dimuliakan Allah. Untuk itu, karena kita sudah tahu nih, ternyata Ramadan dikhususkan untuk kita umat Nabi Muhammad agar melipat gandakan pahala dan juga menggugurkan dosa-dosa. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menyambut Ramadan itu, untuk memaksimalkan setiap Ramadan yang kita temui. Nah, jamaah iftar yang dimuliakan Allah. Dalam beribadah juga di bulan Ramadan ini, hal yang paling memotivasi seseorang itu semangat dalam ibadah, hal yang menjadikan orang itu giat dalam ibadah, salah satu faktornya adalah dia tahu hikmah manfaat dari ibadah tersebut. Contoh misalnya, kenapa orang membaca Al-Kahfi khusus di malam Jumat atau di hari Jumat? Jawabannya karena kita tahu hadis Nabi menyampaikan keutamaan membaca Al-Kahfi di hari tersebut. Nah, jadi kita berlomba-lomba membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Contoh lain, misalnya, kenapa kita memberi makan orang yang berpuasa? Karena ada hadisnya. Kita tahu hikmahnya, kita tahu manfaatnya, kita tahu ganjarannya. Nah, sama halnya dengan Ramadan. Jika ingin optimal dalam Ramadan yang kita laksanakan, khususnya puasa, maka terlebih dahulu tahu dulu manfaatnya apa untuk diri kita. Nah, paling tidak hadirin Allah muliakan, ada 3 manfaatnya. Manfaat yang pertama atau hikmah yang pertama berpuasa di bulan Ramadan adalah Ramadan itu sebagai training ikhlas, latihan ikhlas. Kenapa disebut latihan ikhlas? Karena tanpa kita sadari kita dipaksa untuk ikhlas dalam berpuasa. Ibadah lain ya, ibadah lain, sholat, mengaji, sedekah, itu bisa diidentifikasi dengan panca indera. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa disimak kalau dia mengaji. Bisa kita lihat bahkan sekarang banyak yang bagi-bagi di konten HP misalnya. Nah, itu ibadah yang lain itu. Tapi beda nih dengan puasa. Dia nggak bisa diidentifikasi dengan panca indera. Bagaimana kita tahu orang berpuasa? Nggak bisa kan kita cuma lihat aja, oh puasa dia ini atau nggak puasa, nggak bisa. Nah, itu hanya yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau nggak mau kita dipaksa untuk ikhlas mengharapkan ridho Allah tanpa mengharapkan yang lain. Nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu orang lain lihat. Jadi kita dipaksa untuk ikhlas dalam berpuasa. Nah, itu poin yang pertama. Hikmahnya adalah kita dilatih untuk ikhlas dalam berpuasa. Yang kedua, hikmahnya adalah kita dilatih untuk istiqomah. Nah, jadi bayangkan hadirin yang Allah muliakan, mulai dari awal Ramadan ini, tanggal 1 Ramadan, itu kita sudah siap-siap sahur. Kemudian paginya kita tadarus, menunggu syuruk, sholat syuruk lagi. Kemudian lanjut aktivitas, bekerja mencari nafkah, memenuhi kewajiban sebagai suami misalnya. Kemudian sholat zuhur, asar. Kemudian menjelang berbuka kita kemudian kumpul duduk di majelis ta'lim bersama-sama, silaturahmi dengan rekan, berbuka bersama, berdoa bersama. Kemudian malamnya lagi kita melaksanakan sholat tarawih. Bahkan setelah itu masih lanjut tadarus lagi. Dan itu dilaksanakan selama 30 hari tanpa putus. Kecuali ada yang putus ya. Nah, ini tanpa putus 30 hari. Nah, ini artinya kita dilatih untuk istiqomah dalam artian konsisten dan disiplin. Nah, outputnya apa? Harapannya setelah Ramadan dengan 30 hari hal yang kita lakukan secara terus menerus itu berpengaruh insya Allah ke kepribadian kita, kinerja kita, etos kerja kita. Nah, itu berpengaruh karena kita sudah terbiasa dilatih di bulan Ramadan untuk istiqomah dalam ibadah maupun dalam pekerjaan kita.
Nah, hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah di bulan Ramadan itu adalah training ihsan atau training berbuat baik. Sama nih dengan ikhlas. Dalam berpuasa, demi menjaga keutuhan pahala puasa, kita pasti akan menghindari hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita gugur. Orang yang berpuasa kan nggak boleh bohong, nggak boleh berkata kasar, tidak boleh mencaci, tidak boleh menggibah, tidak boleh melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengar hal-hal yang nggak boleh didengar. Nah itu secara tidak sadar, secara nggak langsung kita sudah berbuat ihsan. Karena kita dipaksa untuk berbuat ihsan demi menjaga keutuhan pahala puasa ini. Nah itu kita nggak sadar, hadirin yang Allah muliakan. Jadi bersyukurlah bahwa Ramadan ini berdampak baik di diri kita, menyebabkan kita menjadi pribadi yang lebih baik karena perbuatan-perbuatan tadi. Nah hadirin jamaah iftar yang dimuliakan Allah. Nah dari 3 hal ini kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita, sehingga Ramadan kita tidak hanya seperti yang dikatakan oleh Nabi, yaitu ada orang-orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan dahaga saja. Nah, jadi kalau kita ingin terlepas dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini, kita dapatkan keutamaan puasa ini, maka insya Allah dengan 3 hal yang kami sampaikan tadi, insya Allah berbuah hasil menjadikan puasa kita lebih berbobot, lebih optimal, dan insya Allah sama-sama kita berdoa diterima oleh Allah seluruh amal ibadah kita. Nah hadirin yang Allah muliakan, beberapa saat lagi kita akan berbuka karena orang yang berpuasa itu diijabah doanya. Terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban mubarakan warzuqhu min haythu la yahtasib wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,